Halo, kembali lagi bersama saya Eman Sari dengan NIM 241 081 731 0008 pada tugas peer review laporan perbandingan buku versus video YouTube. Dan laporan yang akan saya review kali ini yaitu punya Bajradaka Hirdiansyah Raharjo dengan NIM 241 081 721 0029. Nah, untuk bukunya yang berjudul yaitu Kotlin in Action. Pertama-tama di bagian pendahuluan. Ini kemungkinan ya sama untuk setiap orang, yaitu bertujuannya untuk memahami Kotlin lewat buku dan juga video YouTube-nya, serta mengevaluasi kelebihan serta kekurangan antara keduanya tadi. Nah, lanjut untuk kita ke bab 2, inti isinya. Ini untuk awal-awal yang membahas tentang gambaran umum Kotlin serta karakteristik utama bahasa Kotlin. Nah, dilanjut dengan dijelaskan kalau Kotlin ini walau kodenya sederhana, tapi fiturnya ini beragam sehingga kode ini jadi efisien dan tidak panjang lebar ya. Juga dijelaskan juga kalau Kotlin ini bersifat statically typed, yaitu ekspresinya sudah diketahui saat compile program. Beda dengan bahasa lain seperti Python, ini menentukannya saat program dijalankan ya. Sini perbedaannya. Jadi Kotlin ini menggabungkan antara AOP dengan functional programming. Jadi ini membuat programmer ini lebih fleksibel memilih antara OOP atau functional programming, mana ini yang lebih atau yang paling sesuai. Lanjut ke Kotlin. Dijelaskan juga di sini menyelesaikan permasalahan pendekatan tradisional yang banyak memiliki kelemahan. Nah, jadi paradigma dahulu itu memiliki bukan paradigma deh. Jadi pendekatan tradisional itu memiliki banyak kekurangannya masing-masing. Jadi di sini Kotlin ini hadir menawarkan terobosan terbaru. Jadi sebagaimana juga dijelaskan ini fitur null safety. Kotlin ini menawarkan fitur terobosan yang dapat mencegah kerugian. Sebagai contoh di sini si Tony Hoare. Dan terakhir untuk target platform ya. Ini Kotlin ini sangat luas dan bisa di-compile ke berbagai platform. Dia bisa ke desktop, iOS, macOS, Windows, Linux dan lain-lain ini tanpa menulis ulang kode untuk setiap platformnya. Nah, jadi Kotlin ini fleksibel lah. Jadi bagus untuk dipelajari. Lanjut ke bab 3 untuk opini ilmiah si Bajradaka tadi. Teman saya menyebutkan bahwa kalau Kotlin ini bukan sekedar tren ikut-ikutan ya, tapi respon matang atas keterbatasan Java dahulu. Jadi bukan membuang Java sebenarnya, tapi lebih ke upgrade dari Java seperti itu. Lalu sintaks ringkas dari si Kotlin ini bukan sekedar ingin terlihat estetik, juga dijelaskan, tapi sebagai fitur mudah lah, memudahkan programmer dalam pengembangan, perawatan, dan juga Kotlin ini termasuk investasi jangka panjang karena emang bagus untuk dilihat di masa mendatang karena emang ringkas dan fleksibel tadi, memudahkan programmer di antara bahasa-bahasa lain seperti Java tadi. Jadi Kotlin ini versi upgrade-nya. Terakhir, perbandingan buku dengan video YouTube di bab 4. Nah, poin utamanya adalah video ini bagusnya bisa melihat demo langsung. Jadi kita ada visual, melihat ada gambaran lah untuk orang yang ingin meraba-raba apa sih Kotlin. Jadi video ini memiliki keunggulan di sini. Walaupun ya tidak
serinci buku dalam penjelasan dan teori, bahkan tentang korotin katanya. Tidak dibahas di video karena dianggap terlalu advance untuk orang yang mau belajar atau sekedar orang yang ingin tahu. Jadi video ini bagusnya untuk jadi titik awal memulai, misalnya mencari referensi atau membangun motivasi dan semangat. Nah, kalau untuk orang yang sudah punya motivasi dan semangat tadi, lalulah bisa belajar atau mencari-cari buku. Nah, yaitu contohnya tadi buku Kotlin in Action. Itu untuk perbandingan antara video dan buku tadi. Kesimpulan dan saran mengapa harus Kotlin ya? Karena Kotlin ini punya fitur terobosan baru seperti yang dijelaskan tadi, jadi dia bagus untuk prospek kedepannya. Buku Kotlin in Action juga ini sangat bagus ya untuk mempelajari, untuk jadi pembelajaran dan juga menjadi rekomendasi dari teman saya tadi. Rekomendasi maksudnya rekomendasi untuk orang-orang lah, direkomendasikan oleh teman saya. Nah, itu. Antara video dan buku itu sebenarnya bukan saling menjatuhkan atau saling saling senggol, bukan, tapi saling melengkapi dalam pemahaman seseorang. Buku itu untuk awal buku. Video itu untuk motivasi awal, sedangkan buku untuk sesuatu yang lebih dalam lagi lah, lebih advance ketika orang itu ingin belajar. Nah, sebagai penutup, itu saja review dari saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.